Halo teman-teman, pada diskusi kita kali ini yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok kecil ini adalah metode belajar bersama dalam kelompok yang berjumlah 3 sampai dengan 5 siswa dalam bentuk kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil ini merupakan salah satu strategi belajar aktif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dalam metode ini, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Ukuran kelompok yang kecil memungkinkan setiap anggota untuk berkontribusi secara aktif dan tidak merasa terintimidasi. Kegiatan ini mendorong siswa untuk saling bertukar pikiran, saling mendengarkan, serta memberikan dan menerima masukan. Melalui diskusi, siswa diajak untuk mengalami materi atau mendalami materi belajar dari berbagai sudut pandang, sehingga pemahaman mereka terhadap topik menjadi lebih luas dan mendalam. Diskusi kelompok kecil juga melatih keterampilan sosial siswa seperti kemampuan berbicara, mendengar, dan dengan empati dan menyampaikan pendapat secara santun. Nah, contohnya itu seperti dalam pembelajaran PKN misalnya, guru memberikan topik pembelajaran yaitu pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, siswa kemudian dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Masing-masing kelompok diminta mendiskusikan contoh nyata kerjasama di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, bekerja bakti, gotong royong. Setelah berdiskusi selama kurang lebih dari 15 menit, setiap kelompok ini diminta mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dengan demikian, teman-teman, siswa tidak hanya belajar dan dari materi guru, tetapi juga dari pemikiran teman-temannya. Nah, yang kedua, ada membantu siswa berpikir sendiri dan bekerja sama. Nah, apa maksudnya nih? Nah, maksudnya ini adalah salah satu tujuan utama dari diskusi kelompok kecil adalah untuk menggambarkan atau menggabungkan kemampuan berpikir mandiri dan kerjasama. Nah, dalam kelompok, setiap siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau solusi atas suatu masalah. Nah, hal ini melatih siswa untuk berpikir secara logis dan kritis, teman-teman. Serta berani mengutarakan gagasannya sendiri. Namun, berpikir sendiri tidak cukup. Siswa juga harus belajar menyatukan pendapat dengan orang lain seperti itu. Proses inilah yang menumbuhkan kemampuan bekerja sama dan menghargai pendapat satu sama lain. Nah, selanjutnya diskusi kelompok kecil ini, teman-teman, juga membentuk sikap toleransi dan empati. Nah, siswa belajar menerima pendapat yang berbeda dan menyadari bahwa solusi terbaik seringkali muncul dan dari gabungan berbagai pandangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat karakter siswa sebagai individu yang kolaboratif dan terbuka. Nah, contohnya ini itu ada dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Siswa diminta menganalisis penyebab banjir misalnya di lingkungan kota. Setiap anggota kelompok diminta menuliskan pendapatnya secara pribadi terlebih dahulu. Nah, setelah itu mereka mendiskusikan nih pendapat masing-masing dan mencari penyebab yang paling logis serta menyusun solusi realistis. Dengan begitu, siswa belajar untuk berpikir secara mandiri terlebih dahulu, lalu belajar menggabungkan pemikiran dalam kerja sama kelompok. Nah, yang ketiga itu ada guru punya
peran penting dalam membimbing agar diskusi bekerja dengan baik. Nah, meskipun diskusi kelompok kecil merupakan menekankan pada aktivitas siswa, peran guru tetap sangat penting sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, guru bertanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, membagi kelompok secara efektif, seperti memberikan instruksi dan arahan yang jelas sebelum diskusi dimulai. Selama diskusi berlangsung, guru berperan mengamati proses, memastikan bahwa semua siswa terlibat, serta mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam melalui pertanyaan pemantik. Selanjutnya, jika terjadi kebuntuan dalam diskusi atau dominasi oleh salah seorang siswa, guru harus segera turun tangan dengan pendekatan yang tepat. Nah, guru juga perlu menilai proses dan hasil diskusi, baik dari segi presentasi maupun kualitas pemikiran yang muncul. Dengan bimbingan yang tepat, teman-teman, diskusi kelompok kecil akan menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Contohnya itu seperti saat belajar bahasa Indonesia misalnya, guru memberikan topik diskusi tentang struktur tes narasi. Guru terlebih dahulu menjelaskan tujuan diskusi dan memberikan pendahuluan pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok siswa. Selama diskusi, guru ini berkeliling mengamati kelompok, mencatat keterlibatan siswa dan sekali itu memberikan pertanyaan seperti mengapa kalian memilih struktur ini misalnya, atau apakah kalian punya contoh lainnya. Jika ada kelompok yang terlihat pasif, guru akan mendekati dan memberikan dorongan agar anggota yang pendiam juga mau berbicara. Baiklah teman-teman, selanjutnya pembahasan kita adalah tujuan dari kelompok kecil itu sendiri. Nah, yang pertama ada melatih keberanian untuk mengemukakan pendapat. Nah, diskusi mendorong siswa untuk berbicara di depan orang lain dan menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Ini penting untuk membangun rasa percaya diri dan keberanian sejak kecil, teman-teman. Guru bertanya misalnya, siapa yang setuju kalau PR sebaiknya dikerjakan di sekolah? Nah, lalu siswa diminta untuk menyampaikan alasannya di depan teman-teman. Siswa yang pemalu pun didorong untuk ikut menyumbangkan pendapatnya meskipun hanya singkat atau sedikit saja. Nah, yang kedua itu ada mengajarkan siswa saling mendengarkan. Nah, diskusi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan. Nah, anak belajar menghargai pendapat teman dan tidak memotong pembicaraan. Contohnya, saat diskusi kelompok, setiap siswa diberikan giliran berbicara. Siswa lain tidak boleh memotong dan harus mencatat atau menanggapi setiap temannya selesai berbicara. Seperti itu. Selanjutnya itu yang ketiga ada menumbuhkan kerjasama. Nah, diskusi sering dilakukan dalam kelompok. Ini melatih anak bekerja sama untuk mencapai satu kesimpulan atau membuat presentasi bersama. Contohnya, siswa diminta berdiskusi kelompok tentang contohnya itu cara menjaga lingkungan sekolah. Mereka membagi tugas, ada yang mencatat, ada yang berbicara, dan ada yang menggambarkan ide untuk dipresentasikan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada mengembangkan berpikir kritis dan empati sejak dini. Diskusi memicu anak untuk berpikir kritis, teman-teman. Contohnya itu kita bisa membuat pertanyaan.
Apakah pendapatku benar? Apakah pendapatku benar? Bagaimana kalau pendapat temanku berbeda? Anak belajar menilai informasi dan merasakan sudut pandang orang lain. Nah, contohnya diskusi kelas bersama. Nah, apakah semua hewan boleh dipelihara di rumah? Contohnya pertanyaannya seperti itu. Anak yang biasanya ingin punya ular peliharaan akan mendengar alasan temannya yang takut, lalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya ada peran guru dalam diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah metode pembelajaran aktif yang mendorong siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya. Nah, dalam kelompok yang beranggotakan sedikit orang atau yang berjumlah kurang lebih dari 3 sampai dengan 5 siswa, dalam konteks ini guru tidak lagi menjadi pusat informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Adapun peran guru dalam diskusi kelompok kecil sebagai berikut. Yang pertama itu ada fasilitator. Nah, guru bertindak sebagai fasilitator yang merancang dan menggerakkan proses diskusi agar siswa tetap fokus dan aktif. Peran ini mencakup menyusun rancangan dan tujuan diskusi, menyediakan materi pendukung yang relevan, menciptakan suasana yang kondusif dan inklusif, mengarahkan kelompok untuk tetap berada pada jalur pembahasan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu agar diskusi berjalan secara sistematis dan tidak keluar dari konteks pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada panduan. Nah, guru bertugas memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu yang sederhana namun bersifat menggugah pemikiran. Nah, fungsi dari pertanyaan ini adalah membuka ruang refleksi bagi siswa, menuntun siswa agar menemukan solusi atau pemahaman baru. Selanjutnya mendorong proses berpikir kritis dan analitis. Nah, contohnya alih-alih menjelaskan langsung. Nah, guru bertanya misalnya, apa yang kamu pahami dari hasil diskusi tadi? Atau bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu berbeda dari temanmu? Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengamat. Guru mengamati jalannya diskusi tanpa terlalu mendominasi atau mengambil alih percakapan. Dalam peran ini, guru menilai partisipasi dan dinamika kelompok. Nah, memperhatikan siswa yang pasif dan ataupun dominan, mencatat perkembangan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, tujuannya apa? Tujuan ini untuk memberikan ruang kebebasan bagi siswa untuk berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, yang keempat itu ada pendorong. Nah, guru berfungsi sebagai motivator, khususnya untuk siswa yang tampak pasif atau kurang percaya diri dalam berdiskusi. Upaya yang bisa dilakukan antara lain contohnya memberikan pujian atas usaha kecil siswa, memberikan kesempatan secara eksplisit kepada siswa yang pendiam, membangun suasana yang aman dan tidak menghakimi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong semua siswa tanpa terkecuali agar merasa dihargai dan berani menyuarakan pendapatnya. Selanjutnya ada keterampilan guru yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang pertama ada komunikasi sederhana dan jelas. Komunikasi adalah fondasi utama dalam proses pembelajaran. Guru harus
mampu menyampaikan informasi dengan kalimat yang pendek, jelas dan mudah dipahami oleh siswa, terutama di jenjang sekolah dasar. Penggunaan bahasa anak-anak yang konkret dan sesuai dengan dunia mereka sangat penting agar pesan yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi dipahami dan dimaknai. Komunikasi yang terlalu kompleks akan menyebabkan kebingungan dan bisa menurunkan minat belajar siswa. Oleh karenanya, guru perlu menyederhanakan istilah teknis, memberikan contoh nyata serta menggunakan intonasi yang dan mimik wajah yang ekspresif agar pesan lebih menarik. Yang kedua adalah membuat aturan diskusi agar diskusi di kelas berjalan efektif dan terarah. Guru perlu membuat aturan main yang disepakati bersama. Aturan sederhana seperti misalnya angkat tangan sebelum berbicara, tidak menyelah dan saling menghargai pendapat orang lain akan membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan demokratis. Melalui penerapan aturan diskusi ini, siswa juga belajar tentang nilai-nilai moral seperti kesabaran, penghargaan dan kedisiplinan. Nah, guru harus konsisten dalam menegakkan aturan dan menjadi teladan dalam menghormati aturan yang telah dibuat bersama. Manajemen waktu yang baik adalah ciri guru profesional dalam aktivitas kolaboratif. Guru juga harus mengalokasikan waktu secara profesional untuk setiap tahap pembelajaran dari diskusi, kerja kelompok, hingga presentasi. Nah, selain itu, guru perlu menetapkan peran dalam kelompok seperti siapa yang menjadi pencatat, pembicara, juru bicara, dan pengamat. Nah, pembagian peran ini akan membangkitkan tanggung jawab individu dalam kerja sama tim, serta melatih berbagai keterampilan sosial dan komunikasi. Guru juga harus fleksibel dalam melakukan evaluasi selama proses berlangsung untuk memastikan semua siswa aktif dan tidak ada yang mendominasi atau pasif. Yang keempat, ada mengelola emosi dan konflik. Dalam kelas yang dinamis, konflik kecil antar siswa adalah hal yang wajar, seperti perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau persaingan. Nah, disinilah peran guru sebagai mediator diuji. Guru harus menengahi dengan kesabaran, empati, dan ketegasan agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan atau perundungan. Guru perlu memiliki keterampilan mengenali emosi siswa, baik verbal maupun nonverbal, dan mengarahkan mereka pada cara-cara penyelesaian masalah yang damai dan rasional. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lingkungan yang aman dan nyaman secara emosional. Nah, yang kelima ada memberi penguatan positif. Nah, penguatan positif adalah strategi penting dalam menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Guru dapat memberikan pujian sederhana namun tulus, seperti misalnya bagus, kamu hebat, atau terima kasih sudah mencoba. Pujian ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri siswa, tetapi juga membantu persepsi positif mereka terhadap proses belajar.
Nah, selain pujian lisan, guru juga bisa memberikan penguatan dalam bentuk simbolik seperti stiker, bintang, atau senyuman, serta menguatkan nonverbal seperti tepuk tangan dan anggukan. Nah, namun penting bagi guru untuk memberikan penguatan secara tepat, tidak berlebihan dan disesuaikan dengan usaha atau perilaku yang ditunjukkan oleh siswa. Berbicara berpasangan, siswa berpasangan dan bertukar ide. Teknik ini melibatkan dua siswa yang duduk berpasangan untuk berdiskusi suatu topik atau pertanyaan. Metode ini membantu siswa yang pemalu untuk berani berbicara karena hanya berdiskusi dengan satu teman. Guru dapat memberikan waktu 3-5 menit agar siswa saling berbagi pendapat sebelum melanjutkan ke diskusi kelas. Nah, teknik ini sangat cocok digunakan sebagai pembuka atau refleksi. Siswa cukup duduk berpasangan dan berdiskusi mengenai suatu pertanyaan atau topik. Nah, misalnya, apa pelajaran yang paling kamu suka hari ini? Melalui metode ini, siswa yang masih malu atau ragu untuk berbicara di depan umum bisa mulai belajar mengekspresikan pendapat dengan nyaman. Nah, yang kedua ada diskusi 3-2-1. Nah, 3 hal yang dipelajari, 2 hal menarik dan 1 pertanyaan. Siswa diminta menuliskan 3 hal yang mereka mempelajari, 2 hal yang menurut mereka menarik atau menyenangkan, 1 pertanyaan yang masih mereka miliki. Nah, setelah itu siswa bisa berbagi hasilnya secara kelompok kecil atau di depan kelas. Nah, teknik ini membantu siswa merefleksikan pembelajaran dan berpikir kritis. Nah, yang ketiga itu ada lingkaran kecil. Duduk melingkar agar semua bisa melihat. Siswa duduk membentuk lingkaran kecil sebanyak 5-7 orang agar semua bisa saling bertatap muka. Diskusi dalam lingkaran mendorong partisipasi merata dan suasana yang nyaman untuk berbicara. Guru bisa memberikan 1 topik atau pertanyaan untuk mereka diskusikan bersama. Nah, yang keempat ada kartu pertanyaan. Nah, guru siapkan pertanyaan dan dibagikan acak ke siswa. Guru menyiapkan beberapa pertanyaan berisi pertanyaan seputar materi pembelajaran. Kartu dibagikan secara acak ke siswa. Setiap siswa akan membaca atau menjawab pertanyaannya. Lalu bisa berdiskusi menjawabnya dengan teman. Ini melatih pemahaman materi dan kemampuan berbicara di depan teman-temannya. Tantangan di SD dan cara mengatasinya. Yang pertama, anak malu-malu saat diberi giliran berbicara. Nah, beberapa siswa mungkin merasa tidak percaya diri, takut salah, atau malu untuk berbicara di depan kelas. Hal ini bisa menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan belajar dan mengurangi perkembangan keterampilan komunikasi. Nah, solusinya, guru perlu memberikan semangat, dukungan emosional, dan motivasi. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pujian atas usaha, bukan hanya hasil. Mengajak siswa berbicara secara pribadi, mengenal perasaannya, menciptakan suasana kelas yang aman dan menyenangkan, memberi giliran berbicara secara bertahap, dimulai dari kelompok kecil atau dalam bentuk permainan. Nah, tujuannya
membangun rasa percaya diri siswa agar mereka merasa nyaman, berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang kedua ada siswa berebut atau gaduh di kelas. Nah, anak-anak usia SD umumnya bisa belajar mengelola emosi dan bersosialisasi. Berebut atau gaduh sering terjadi karena kurangnya pemahaman akan aturan dan sikap saling menghargai. Nah, solusinya bisa guru menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten, seperti aturan berbicara bergiliran, aturan duduk dengan tenang saat belajar, aturan saling menghormati teman. Nah, guru juga harus menjadi teladan. Nah, tunjukkan bagaimana cara meminta dengan sopan, tunjukkan bagaimana bersikap sabar saat menunggu giliran. Nah, ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati sejak dini. Nah, yang ketiga ada siswa keluar topik pembelajaran. Nah, siswa SD cenderung mudah terdistraksi karena rasa ingin tahu mereka tinggi. Ketika diskusi atau kegiatan berlangsung, mereka bisa dengan cepat keluar dari topik pembelajaran. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya itu bisa guru dapat mengingatkan dengan cara yang lembut dan menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, contohnya, sekarang kita sedang belajar tentang tumbuhan misalnya. Sekarang kita sedang belajar tentang tumbuhan misalnya. Yuk fokus lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya cerita itu menarik, tapi nanti kita bahas lagi dalam tunggu pelajaran selesai ya, seperti itu. Nah, selain itu, pembelajaran juga bisa dibuat lebih menarik dengan menggunakan media visual, melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan, menggunakan metode belajar sambil bermain sambil belajar. Nah, tujuannya agar membantu siswa tetap fokus dan memahami pentingnya mengikuti alur pembelajaran. Yang keempat ada siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, tidak semua anak memiliki keberanian atau kemampuan yang sama dalam menanggapi atau mengikuti pelajaran. Beberapa mungkin merasa ketertinggalan, malu, tidak tahu cara berkontribusi. Nah, solusinya bisa guru harus mengenali potensi unik setiap anak dan melibatkan mereka sesuai kemampuannya. Selanjutnya itu ada berikan peran kecil yang bisa mereka lakukan, misalnya mencatat di depan papan tulis, membagikan lembar kerja. Nah, ajak berdiskusi berdua atau dalam kelompok kecil sebelum tampil di depan kelas. Nah, gunakan metode yang beragam agar setiap tipe pembelajaran atau visual, kinestetik, auditorik bisa aktif. Nah, ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa, rasa memiliki terhadap proses belajar, dan menunjukkan bahwa setiap anak punya kontribusi yang berarti. Kesimpulan pada pembahasan materi kali ini adalah diskusi kelompok kecil merupakan salah satu metode pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan partisipasi siswa, melatih kemampuan berpikir kritis, dan memperkuat pemahaman materi. Namun, agar diskusi benar-benar efektif dan mencapai tujuannya, diperlukan bimbingan yang terarah dari guru atau pembimbing. Tanpa arahan yang tepat, diskusi bisa menjadi tidak fokus, timpang, atau bahkan tidak produktif. Nah, guru atau pembimbing harus menguasai keterampilan komunikasi, manajemen, dan empati.
Peran guru dalam diskusi bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif. Untuk itu, guru perlu menguasai keterampilan komunikasi agar mampu menyampaikan arahan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik yang membangun. Nah, manajemen waktu dan dinamika kelompok. Untuk menjaga diskusi tetap fokus dan merata dalam partisipasi, empati. Nah, empati ini agar dapat memahami karakter dan kebutuhan setiap siswa, sehingga mampu menciptakan suasana yang inklusif dan nyaman untuk semua. Nah, dengan diskusi yang baik, pembelajaran jadi lebih aktif dan bermakna. Ketika diskusi kelompok kecil berjalan efektif, siswa menjadi lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar. Mereka terdorong untuk berpikir mandiri, berkolaborasi, dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini membuat pembelajaran tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam dan bermakna bagi setiap para pesertanya.